warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'adzim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukminin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan malam hari ini kita mengawali pertemuan kita, pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin, dengan kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan niatan kita li thalabil ilmi, rawuh di majlis ilmu, majlis zikir ini kita niati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadir kita betul-betul hadir yang membawa barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami mengulas pertemuan Selasa pekan yang lalu, di mana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik menceritakan beberapa hikmah-hikmah yang patut kita jadikan sebuah pelajaran tauladan kita dalam hidup ini, bahwa sekelas para nabi dan rasul-rasulnya Allah ini pun tidak lolos dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau-beliaunya para nabi dan rasul. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun diberi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para nabi dan rasul yang jumlahnya dalam syarah Fathul Mu'in itu 124.000, jumlah rasulnya 313 kurang lebih, yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul mulai Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tidak luput dari ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Sehingga tingkatan-tingkatan nabi dan rasul yang menerima berbagai macam ujian dan cobaan ini, ada 5 nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, di mana tingkat ujian dan tingkat cobaannya melebihi nabi dan rasul selain dari 5 itu. Di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh diberi usia yang panjang sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila usianya 1500 tahun. Beliau mendakwahkan agama tauhid
selama 950 tahun. Jadi 950 tahun hanya dapat orang 80. Nah, ini kan betul sebuah ujian kesabaran yang luar biasa. Jadi kalau di rata-rata itu sekitar 11 tahun atau 10 tahun baru dapat orang satu ngajak orang iman kepada Allah. Nabi Ibrahim demikian halnya termasuk Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan ujian luar biasa. Datang dari keluarganya, ya, datang dari penguasa yang zalim ketika itu, sampai puncaknya ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Nah, ini merupakan ujian-ujian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Artinya apa para jamaah sekalian? Sekelas para nabi dan rasul pun tidak luput, tidak lolos dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada beliau-beliaunya, apalagi kita, ya, apalagi kita. Kita ini nabi bukan, rasul bukan, wali pun juga belum tentu. Artinya apa? Kunci dari kita untuk menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan ini tiada lain kecuali sabar, ya, kecuali sabar. Man sabara dhafar. Jadi kuncinya kesabaran. Di mana kesabaran ini akan memperoleh kemenangan, akan memperoleh kebahagiaan, sebagaimana orang-orang terdahulu lama salafus sholih yang betul-betul sabar dalam menghadapi ujian-ujian, Allah menemukan, memberikan kebahagiaan dan kesuksesan, keberhasilan hidup. Dan kita juga seperti itu. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kelima dari bab sabar. Wa Nabi Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Usamah, Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harisah, salah satu tokoh panglima perang Islam. Beliau ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diberi tugas untuk menumpas orang-orang murtad, orang-orang yang enggan bayar zakat, dan orang-orang yang mengikrarkan dirinya jadi nabi palsu. Ini Usamah ini, ya, tokoh hebat. Beliau sampai dianggap sebagai putra kesayangan Rasulullah. Nah, ini Zaid bin Harisah ini punya putra namanya Usamah yang beliau dikenal sebagai panglima perang Islam pada zaman itu. Beliau mengatakan qala arsalat bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ibni qad yahtudira fashadna farsal yukri'u assalam. Suatu ketika putri Rasulullah, dikatakan di situ Sayyidah Zainab, ya, ini mendapati putrinya ini sedang sakit keras, sehingga beliau mengutus salah seorang untuk datang kepada Rasulullah memberitahukan bahwa cucunya sedang sakit keras. Fa arsala yukri'us salam, karena suatu hal Nabi Muhammad tidak bisa untuk mendatangi, sehingga beliau kirim salam dan menyampaikan doa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa la tahtasib. Sehingga Rasulullah pada saat itu karena ada suatu hal tidak bisa mendatangi cucunya yang sedang sakit keras, sehingga Nabi hanya kirim salam dan doa innalillahi ma akhadha, sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan akan diminta oleh Allah suatu saat. Walahu ma'ato, apapun yang diberikan oleh Allah suatu saat pun akan diminta kembali oleh Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu pasti ada masanya, pasti ada ketentuannya, masa batas akhirnya. Bagaimana? Fal tasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan
mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari doa ini. Fa arsalat ilahi tuksimu alaihi layatiyannaha. Maka kemudian keesokan harinya putri dari Rasulullah yaitu Siti Zainab yang mendapati putrinya sedang sakit ini berharap Rasulullah untuk yang kedua kalinya ini datang kepada Zainab. Faqama wa ma'hu Sa'd bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijal. Sehingga Rasulullah kemudian mendapati panggilan yang kedua. Rasulullah kemudian mendatangi rumahnya Zainab bersama Sa'ad bin Ubadah, kemudian Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit dan beberapa orang laki-laki yang ada saat itu. Farufa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu fi hijrihi. Maka kemudian Rasulullah mendapati putri yang sedang sakit keras tadi, kemudian digendong, diletakkan di pangkuannya Rasulullah. Wa nafsuhu taqaqau fa fadat ainahu. Cucu Rasulullah ini sedang nafasnya tersengal-sengal. Jadi ketika sakaratul maut itu, fa fadat ainahu, maka ketika Rasulullah memandangi cucunya yang menuju kepada sakaratul maut ini, Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadha, apa yang sedang terjadi Rasulullah? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah taala fi qulubi ibadihi. Tetesan air mata ini yang keluar dari wajahku, dari mataku adalah rahmatnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah berikan kepada setiap hatinya seorang hamba. Fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Sesungguhnya rahmatnya Allah hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang hatinya selalu ada rasa kasih sayang kepada sesamanya. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa apa yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya itu seperti ada tukang parkir di masjid, kan ada tukang parkir ya. Kalau ada di kantor, ada kantor pemerintahan, ada tukang parkir. Nah, kita memandang dunia itu seperti itu ya. Orang datang membawa sepedanya, kemudian menitipkan kepada tukang parkir. Nanti kalau hajatnya sudah selesai, keperluannya sudah selesai, tidak ada sedikit pun hatinya tukang parkir ini rasa memiliki dari barang yang dititipkan tadi. Ya, ini memang berat, ya, memang berat, mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Karena apa para jamaah sekalian? Ketika seseorang itu sudah gandrungnya dengan sesuatu benda atau barang atau manusia, maka kecenderungan hatinya ini untuk menghilangkan dalam tempo yang sangat cepat ini butuh proses. Nun sewu, bila mana ada keluarga kita yang wafat, ada keluarga kita yang diuji oleh Allah, ya, ada keluarga kita yang lagi dirundung masalah, ya. Ini kan kita ada rasa iba dalam hati nurani kita. Itu memang manusiawi, itu sunnatullah yang memang pada saat kita timbul kasih sayang kita atau rasa iba kepada sama makhluk, itu rahmatnya Allah turunkan kepada hati kita. Kan beda ya. Kadang seseorang itu tidak punya rasa belas kasih sama sekali dalam hatinya. Malah saya dulu juga seperti itu. Ya soro dulu, masa ya terus enak. Nah ini kan kadang ungkapan kurang enak didengar, ya. Dan itu tidak pas bila mana kita mengungkapkan atau mengatakannya kepada orang yang sedang ada masalah, sedang diuji. Nah ini para jamaah sekalian. Maka Allah kemudian akan menurunkan rahmat belas kasih kepada hambanya bila mana
hambanya itu menaruh belas kasih kepada sesamanya. Makanya ada hadis, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini kepada semuanya aja, kepada siapa saja, maka penduduk langit akan memberikan belas kasih kepadamu kapanpun kamu butuhkan dan dimanapun kamu berada. Nah, ini para jamaah. Maka ketika mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cucunya yang sedang sekarat tadi, ya, kemudian Rasulullah karena suatu hal, ya, Nabi hanya bisa memberikan salam dan doa saja. Kalau ada orang ketimpa musibah atau suatu yang menyedihkan, kita disunahkan mengucapkan apa? Istirja. Istirja apa ungkapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Redaksi yang sama maknanya dengan itu hadis ini. Ya. Misalkan panjenengan ada tetangga yang kesusahan atau teman yang kesusahan, via WA, via SMS, kirim dengan kalimat ini. Inna lillahi ma akhoda. Sabarlah, sesungguhnya semuanya ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Walahu ma'ata, dan segala apapun yang diberikan oleh Allah ini pada hakikatnya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Setiap sesuatu yang ada di dunia ini, ya, sudah ditentukan masanya, masa berakhirnya, apa istilahnya, ekspariatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terkecuali manusia juga. Bagaimana orang-orang beriman yang ketika menyikapi semuanya itu, ya, bahwa semuanya milik Allah dan kepunyaan Allah, fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan penuh harap rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu hadis disampaikan, kelak nanti suatu saat di hari kiamat, seseorang itu akan dihentikan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melewati fase-fase berikutnya, ia akan lolos apabila sukses menjawab 4 pertanyaan. Apa itu 4 pertanyaan? Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama akan ditanyakan oleh Allah kepada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah umur kita. An umrihi fima afna. Engkau habiskan untuk apa saja umur yang Allah berikan kepada kamu. Jadi amal itu mulai dihitung oleh Allah sejak kita balik, baik laki-laki maupun perempuan, sampai kita wafat. Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah yang pertama kali. An umrihi fima afna. Umurmu saya kasih 70 tahun. Umurmu saya kasih 80 tahun. Mulai umur 15 sampai umur 70 tahun kamu ngapain saja. Nah, catatannya Allah sangat-sangat teliti. Kalau catatan manusia seono ketelisute, ya. Tapi kalau catatannya Allah, yauma ini yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini akan diputar nanti videonya, rekamannya lengkap. Nah, ini para jamaah. Pertanyaan yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Jiwa kamu, badan kamu ketika dalam kondisi sehat, dalam kondisi muda, dalam kondisi kuat, kamu gunakan untuk apa aja? Kamu tasarrufkan untuk apa aja? Apakah sesuatu yang bermanfaat? Ataukah sesuatu yang membawa kebaikan untuk diri kamu? Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 4 perkara yang akan
cegat satu persatu kita nanti sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi. Ilmu yang aku berikan kepadamu, ilmu yang engkau dapat, ya, sudahkah engkau praktekkan? Sudahkah engkau amalkan? Nah ini ilmu ini juga tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita semuanya. Tahu akan kebaikan, langsung kita mengerjakannya. Setidaknya itu menggugurkan kewajiban kita, tanggungan kita. Makanya tanggungan orang yang punya ilmu ini, ya, ini termasuk ya tanggung jawab kita. Apakah konsekuensinya ilmu yang kita dapat ini kemudian sudahkah kita amalkan? Nah, kita belajar ya, belajar bareng-bareng melalui ngaji bareng-bareng ini, ya, wawasan kita, cakrawala pengetahuan kita menjadi bertambah. Sebab orang iman, orang Islam itu para jamaah tidak pernah merasa puas. Untuk apa? Melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun dan kapanpun ia berada. Sampai kapan? Hatta muntahal maut. La yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal maut. Redaksi yang lain itu la yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal jannah. Orang iman Islam laki-laki maupun perempuan ini punya watak dan karakter, ia tidak cepat puas, ya, untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan hatta muntahal jannah, sampai ia ditunjukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Kita ini di dunia kok bisa ditunjukkan surga? Nanti ketika sakaratul maut. Nanti ketika sakaratul maut, Allah benar-benar akan menunjukkan, ya, pandangan surga, kenikmatan surga kepada dirinya. Itu rahasianya Allah. Makanya ada istilah al-mu'ayanah. Al-mu'ayanah itu apa para jamaah? Allah membuka tabir-tabir kegaiban, ya, barokai istiqomah. Jadi di ayat pertama kan sudah saya sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu bukti bahwa Allah betul-betul menunjukkan, menampakkan kenikmatan surga ketika seseorang itu mendapati sakaratul maut. Barokai istiqomah. Di dalam istiqomah ada apa? Kesabaran. Makanya ada kita mendapati orang wafat, orang sedo itu wajahnya tersenyum, ya, wajahnya tersenyum seperti orang tertawa seperti itu, ya. Ada yang wajahnya itu takut seperti ini, mencicil atau bagaimana, itu kan kita kadang mendapati itu. Nah, ini para jamaah, betul-betul, ya, firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an ini, ya, benar semuanya, benar semuanya. Tidak boleh kita meragukan bagi orang-orang yang beriman bahwa dawuh-dawuhnya Allah dalam Al-Qur'an pasti akan dipenuhi, janji-janjinya Allah satupun, ya, pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Pertanyaan yang keempat yang Allah tanyakan kepada setiap kita nanti di akhirat adalah an malihi min aina iktasab wa bima anfaqah. Jadi harta benda yang kita miliki itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana ia cara memperolehnya. Tidak cukup itu aja, untuk apa saja ditasarrufkan. Nah, ini para jamaah. Makanya dalam Islam ada sedekah, dalam Islam ada infak, dalam Islam ada zakat, ya. Ini untuk menjawab tanggungan terkait dengan harta yang dititipkan oleh Allah. Orang datang ke dunia pun
tidak satu pun harta benda ia bawa. Suatu saat pun ya, kalau kita meninggalkan dunia, tidak satu pun harta benda yang kita bawa. Nah ini para jamaah. Jadi kalau bahasanya itu kan, udahlah, ini kalian sudah saya beri harta warisan semuanya, tinggal ini kamu ikhlaskan, saya jual untuk saya pakai ibadah haji. Beres pun, ngoten mawon, haji dan umroh. Nah itu supaya apa, nanti di akhirat tidak ngeridui kita. Sebab ini bisa jadi ganjalan kita, suatu jadi masalah buat kita kalau tidak kita bereskan dulu itu semuanya. Nah ini para jamaah. Jadi kembali lagi kepada hadis bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada saat mendapati salah satu cucunya ya waktu itu naza sakaratul maut, ya, Nabi pun berpesan kepada putrinya Zainab, ya utamanya kepada kita semuanya. Apa pesannya? Inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma'ata, dan apapun yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, apapun yang ada di dunia ini akan menemui masa berakhirnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan tetap istiqomah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yang keenam. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ila gulaman muallimuhu sihra fab'asa ilaihi gulaman yuallimuhu wa kana fi tariqi ila salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamah. Ada hadis diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dulu ada seorang raja. Di sini diceritakan raja ini ya raja yang zalim, ya. Raja yang zalim, bahkan kezalimannya itu ia berani mengikrarkan dirinya sebagai seorang Tuhan. Nah ini. Jadi para jamaah, dalam sejarah ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Ada 4 raja yang pernah memerintah dunia ini, menguasai dunia ini. 2 raja yang pertama ini zalim, 2 raja yang kedua iman kepada Allah. 2 raja yang pertama ini yang zalim, yang pertama adalah Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ini pernah menjadi rajanya ya negara-negara di dunia. Ya mungkin karena pada saat itu peradaban manusia juga tidak sebanyak yang sekarang, ya. Jadi siapa yang kuat, uangnya banyak, punya wilayah, memerintah, sehingga gampang sekali untuk menguasai. Nah itu Raja Namrud. Raja Namrud ini dengan dalam sejarah pernah menguasai dunia, tapi tidak beriman kepada Allah. Kekayaannya, kekuasaannya tidak menjadikan ia bertambah dekat dengan Allah, bertambah taat kepada Allah, malah sebaliknya. Raja yang kedua adalah Raja Bukhtansar. Ya, raja ini hidup antara zamannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya, jadi raja ini juga raja zalim. Dia membuat bendungan sepanjang daratan Persia sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Palestina. Nah ini raja dua yang tidak beriman kepada Allah. 2 raja yang beriman kepada Allah, yang pertama adalah Iskandar Dzulkarnain. Iskandar Dzulkarnain ini Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi. Dzulkarnain itu maknanya yang mempunyai 2 tanduk. 2 tanduk ini tafsirnya adalah yang menguasai bainal masyriq wal maghrib,
daratan timur sampai barat. Ini Iskandar Zulkarnain, iman kepada Allah. Kemudian raja yang terakhir yang iman kepada Allah adalah baginda Raja Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Betapapun ya dalam sejarah Nabi Sulaiman itu usianya 51 tahun, tidak panjang ya. Nah, yang dimaksud di sini dikatakan oleh Rasulullah adalah seorang raja yang pada saat itu mengkirakan dirinya sebagai seorang Tuhan. Dia mempunyai seorang tukang sihir, ahli nujum, tukang sihir. Ketika mendapati ya tukang sihirnya ini tambah lama, tambah tua, tambah tua, tambah tua, akhirnya tukang sihirnya ini minta kepada rajanya, raja, saya ini tukang sihir kerajaan, saya ini ya ahli nujumnya kerajaan, dukunnya istana lah. Nah saya ini tambah tua, tambah tua, tambah tua. Saya ingin engkau menunjuk seseorang dari pemuda, nanti akan saya belajari ilmu-ilmu saya supaya nanti bisa meneruskan jabatan sebagai seorang dukun istana, tukang sihir gitu ya, dukun istana. Sehingga suatu ketika raja ini menunjuk seorang pemuda, seorang laki-laki dari suatu daerah yang memang tidak tinggal di istana, sehingga dia melakukan perjalanan dari daerahnya menuju istana ini, butuh perjalanan yang cukup panjang. Nah setiap kali ia berangkat ke istana untuk menemui gurunya tukang sihir tadi, ia selalu berhenti di satu tempat ya, pokoknya sebelum istana itu di satu tempat ia berhenti bermaksud untuk ngaji kepada seorang pendeta, seorang rohib. Nah, dikisahkan di situ dari Nasrani yang tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza atasahir darabahu, setiap kali pemuda ini datang ke istana menemui tukang sihirnya tadi mesti telat. Sehingga sebagai bentuk terlambatnya pemuda tadi dipukul. Telat lagi, pukul lagi. Telat lagi, dipukul lagi. Ya sering telat. Karena apa? Dalam perjalanan itu ia mampir dulu, sengaja untuk mampir, untuk ngaji, biar tambah ilmunya, biar tambah ketaatan ibadahnya. Ngaji ke siapa? Seorang rohib pendeta tadi. Nah, kemudian karena terus ia mendapatkan sanksi dengan dipukul, fasaka dzalika ila rohib, sehingga pemuda tadi nggak betah. Ia madul kepada pendeta tadi. Faqala idza khasita sahir fakul habasani ahli wa idza hasita ahlaka fakul hasabani sahir. Ini ae. Sampean lek disiksa maneh ambek tukang sihir, gawe alasan bahwa keterlambatan saya ini karena masih menyelesaikan tugas dari keluarga saya. Nah, enggak supaya apa? Tukang sihirnya tidak marah. Nah, kalau dengan jawaban itu tukang sihir nanti tidak puas, maka jawablah fakul habasani sahir fa bainama huwa ala dzalika idza ata ala dabatin adiman. Jadi gini aja, bilang terus terang bahwa yang membuat saya ini terlambat mendatangi tempat sampean karena saya ini duduk mendatangi tempat pengajian supaya saya dapat ilmu kepada seorang pendeta. Nah seperti itu. Maka ketika alasan yang kedua ini tukang sihirnya menerimanya. Nah, sehingga suatu ketika, suatu hari ya, di tengah-tengah perjalanan ia pulang dari tukang sihirnya itu, ia mendapati seekor hewan. Yang hewan ini dikatakan di sini hewan buas, sehingga orang-orang tidak bisa lewat, takut diterkam oleh hewan buas tadi. Fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaka min amri sahir. Sehingga kemudian dalam hati pemuda tadi muncul inisiatif. Saya akan menguji hebat mana tukang sihir kerajaan dengan seorang rohib pendeta yang di situ tempat saya ngaji.
Akhirnya apa? Ia ngambil sebuah batu. Ya Allah, kalau dengan batu ini, ya, saya niatan bahwa ngaji saya ke rahib atau pendeta Nasrani tadi, yang iman kepada Engkau ya Allah, ya, mohon batu ini betapapun tidak besar, tapi kalau saya lemparkan ke hewan yang saat ini nyegat orang-orang lewat mau menerkam itu, ya, dengan ilmu yang saya dapat dari rahib tadi, seorang pendeta tadi yang iman kepada Engkau ya Allah, maka matikanlah hewan itu. Maka dengan seizin Allah, batu yang tidak besar itu, dengan niatan ia betul-betul ingin mengaji kepada seorang pendeta tadi, Allah kemudian mematikan hewan yang menjadi penghalangnya penduduk kampung tadi. Maka kemudian ia berkesimpulan bahwa ia semakin mantap neruskan ngajinya kepada seorang rohib daripada ngikuti tukang sihir istana tadi. Nah, kemudian kejadian ini disampaikan oleh pemuda tadi kepada pendeta tadi. Jadi saya tadi pulang dari kerajaan, ya, mendapati hewan yang kemudian atas izin Allah, hewan ini mati dengan satu kali lemparan. Karena niatan saya betul-betul ngaji ke panjenengan ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Maka kemudian si rohib tadi berkata kepada seorang pemuda, wahai pemuda, wahai gulam, engkau telah mendapatkan semua ilmu saya. Kamu tingkatannya lebih tinggi daripada saya. Kamu akan mendapati diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit kulit, ya. Itu diantara keramat-keramat yang akan Allah berikan kepada kamu. Sehingga suatu saat temannya raja yang dolim tadi, yang teman bincang-bincang tadi, mendengar kehebatan seorang pemuda tadi. Ia mendatangi pemuda tadi bermaksud untuk mencari obat supaya ia sembuh dari butanya. Sehingga pemuda tadi berdoa kepada Allah, atas izin Allah, buta yang menimpa temannya raja ini kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapati hal ini, rajanya tadi, kamu kok sudah sembuh sekarang? Kemarin-kemarin masih buta, sekarang kok sudah sembuh, tidak buta lagi. Siapa yang menyembuhkan kamu? Raja, yang menyembuhkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Ya Tuhan sampean, Tuhan saya, Tuhan kita semua, lewat lantaran seorang pemuda tadi. Ini membuat rajanya penasaran. Sekarang datangkan pemuda tadi. Saya ingin menguji apakah ada Tuhan selain saya. Akhirnya begitu. Akhirnya didatangkan pemuda tadi. Betul kamu yang menyembuhkan ini, teman saya ini. Betul, wahai raja, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala lewat lantaran saya, wasilah saya. Kalau kamu sekarang ini tidak meninggalkan keimanan kamu, maka konsekuensinya kamu saya akan hukum mati. Nah, seperti itu ujiannya. Akhirnya apa? Pemuda tadi sama orang yang sembuh tadi dihukum oleh raja tadi. Bahkan rahibnya tadi, ia beranggapan bahwa keahlian yang dimiliki oleh pemuda tadi disebabkan ia mengguru kepada si pendeta tadi. Akhirnya rahibnya, teman rajanya, si pemuda tadi diberi hukuman yang luar biasa, sangat pedih. Apa itu? Si rahibnya digeraji dari kepalanya sampai ujung daripada kakinya, maka terbelah jadi dua. Si temannya tadi yang sembuh, ia kemudian beriman kepada Allah, digeraji pula oleh raja tadi. Masya Allah. Ini ujian-ujian orang-orang terdahulu yang mempertahankan keimanan, konsekuensinya seperti itu. Nah ini Masya Allah. Akhirnya apa? Tibalah seorang pemuda tadi. Sekarang tinggal kamu. Lihat, si rahib sama teman saya sudah meninggal, saya geraji, saya belah dua. Sekarang kamu
Kalau tidak segera meninggalkan keimanan kamu, kamu akan menyusul si rahib dan teman saya. Akhirnya apa? Ia memutuskan dihukum, udah bawa ke puncak gunung. Nanti kalau sudah di sana lempar dia ke jurang. Apa yang terjadi? Bukan si pemudanya yang terlempar ke jurang, tapi tentara-tentaranya pada terlempar ke jurang semuanya. Si pemuda tadi datang tadi kepada rajanya, loh kamu kok selamat? Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dihukum lagi dengan bentuk hukuman yang kedua, bawa ke tengah-tengah samudra. Nanti kalau sudah di tengah-tengah laut, lempar dia biar dimakan ikan paus. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah laut perahunya ini bergerak, gelombang tinggi. Yang terjadi, pengawal-pengawalnya raja mati semua, kerem semua. Pemuda tadi balik lagi ke istana, loh kamu kok masih selamat? Yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja, saya bilangin ya, kalau kamu ingin bunuh saya, maka turutilah apa yang saya mau. Salib saya di tengah-tengah padang pasir, datangi orang-orang, panah saya dengan anak panah yang saya bawakan ini. Nah, ini beberapa cerita, nanti Selasa depan kita lanjutkan lagi. Intinya adalah ini bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, dihadapi dengan penuh kesabaran, dengan keteguhan keimanan, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.